Halo, Assalamualaikum. Vivo nampaknya nggak mau ketinggalan juga ya setelah nggak ikutan sih, malah Vivo sebetulnya rada duluan ya. Kemarin ngerilis handphone di bawah 2 juta dengan Helio G85. Banyak banget yang ngikutin, banyak banget yang barengan ya, ngebarengin rilis produk dengan prosesor yang sama. Nah, sekarang di 2 jutaan juga sama-sama pakai Snapdragon 680. Apa kelebihan yang ini? Ya, ini Vivo Y27s. Yang saya baca sih dia sudah punya NFC dan flash charge-nya 44 watt ya. Kalau kameranya biasa 2 kayak Y17s kemarin. Dan untuk pilihan warnanya ada 2 nih. Yang hijau kayak gini tuh namanya apa ya? Saya lupa. Garden Green, yang satu lagi Burgundy Black ya. Jadi hitam rada keunguan kayak warna anggur. Ini plastiknya kurang rapi, sepertinya memang repack ya. Ini harga resminya kan Rp2.399.000 buat yang 8128 GB, tambah Rp400.000, Rp2.799.000 buat yang 8256 GB. Nah, itu mungkin udah jadi salah satu kelebihan ya, dia punya varian 256 GB juga. Kemudian kalau lihat harga dibandingkan Galaxy A05s ini mungkin lebih mahal Rp100.000 harga resminya. Sama kok keduanya, kalau kamu cari di toko online bisa didapatkan lebih murah lagi. Tapi ya mungkin Vivo ini kelebihannya salah satunya NFC sama ini flash charge-nya 44 watt ya. Baterainya sendiri 5000 mAh. Layarnya Full HD Plus Sunlight Display, artinya harusnya punya kecerahan atau brightness yang tinggi ya, nits-nya, jadi bisa dipakai di outdoor. Kemudian ada extended RAM and large storage, oke. 50 megapiksel portrait kamera. Nah, nanti kameranya nih harus dites juga karena yang Y17s walaupun sama-sama pakai 50 megapiksel kan sensor image-nya beda. ISP-nya ya yang lebih tepat ya. Jadi kalau Snapdragon punya Spectra, MediaTek punya sendiri, mungkin akan beda hasilnya, tapi itu tergantung nanti brandnya nge-tune-nya kayak gimana. Ada stiker IMEI di situ, ini warna hijau, garden green-nya seperti itu, hijau kebun berarti ya. Kemudian dapat soft case dengan lubang di tombol power, artinya ada fingerprint scanner di pinggir ya. Bolongnya seperti itu buat frame kameranya. Dapat bundling perdana Telkomsel juga. Panduan ringkas, jadi kodenya adalah V2322 ya, code name-nya. Atau nomor seri produknya. Informasi penting dan kartu garansi ya, ini udah disobek sama seller ya. Karena saya dapatkan di harga yang lebih murah Rp250.000. Ini Rp2.160.000 kalau nggak salah, apa Rp2.150.000 saya lupa. Jadi kalau dibandingkan harga 2,4 ya lumayan selisihnya ya, tapi kondisinya repack dan si kartu garansinya sudah disobek buat seller ngeklaim bonus penjualan. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada SIM tray ejector atau pin ejector bentuknya bulat seperti ini. Dan kabel data atau kabel charging tipe A ke tipe C, Type A to Type C. Warna putih aksennya, dan ini dia nih kepala chargernya yang 44 watt. Outputnya adalah 11 volt 4 ampere ya maksimal. Atau bisa juga di 9 volt 2 ampere 18 watt. Nanti saya akan coba untuk video reviewnya kasih info apakah dia support juga power delivery atau enggak ya. Biasanya yang support power delivery si chargernya Type C. Tapi nanti kita coba aja lah buat video review. Kita langsung lihat penampakan dari smartphone-nya. Bisa digeser nggak ke atas? Oke, bisa. Ini warna hijaunya. Yang warna hitam burgundy itu nggak ada pola kotak-kotak gini ya, kayak kemeja, nggak ada. Jadi lebih plain, lebih kalem. Kalau ini memang ditujukan buat yang lebih suka agak rame gitu ya. Saya menghindari warna hitam biar mudah nampilin warnanya di kamera. Tapi kalau buat dipakai kayaknya saya bakal lebih pilih yang warna black burgundy itu ya. Ini kan buat review aja. Kemudian ada aspherical lens high resolution tulisannya di situ, tapi kayaknya sih lensa kedua hanya buat depth ya. Kemudian di sini ada LED flash satu saja. Frame kameranya kayak diberi lapisan kaca seperti itu jadi glossy, sementara back covernya ini matte ya. Meskipun punya pantulan cahaya seperti itu. Ya, kalau dihadapkan ke cahaya yang lebih warm, wis kayak efek dreamy gitu ya. Kemudian kita lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scannernya, volume rocker. Nah, ini framenya lurus seperti biasa dan ada bagian yang lebih menonjol hitam untuk layarnya ya. Jadi framenya tuh nggak sampai banget ke tepi layar kayak Samsung punya. Kemudian kita lihat di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon,
port Type-C dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Di sisi kiri tidak ada apa-apa, berarti SIM tray-nya ada di atas ya. Ya, dan di atas ini ada mikrofon kedua buat noise cancellation pas teleponan atau pas rekam video atau audio ya. Di video review aja nanti hasilnya seperti apa. Kita lihat dulu untuk card slotnya. Tereng teng teng ya. Walaupun punya pilihan storage 256 GB, Vivo tetap menyediakan slot kartu khusus untuk micro SD ya, selain 2 slot nano SIM. Jadi total triple card slotnya 3. Dan kita akan segera lihat sisi depannya. Sisi depan ya jangan ngarep banyak ya. Ini masih pakai notch berbentuk huruf V. Vivo yang notch-nya berbentuk huruf U kayaknya di seri V doang ya. Atau di seri ada tapi saya nggak pernah coba. Teman-teman boleh koreksi juga. Dan kita akan segera lihat software-nya ya di sini. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan akan segera kita lihat untuk about phone-nya di sini. Ya, Snapdragon 680 kalau buat gaming sebetulnya nggak terlalu melebihi Helio G85 ya. Bahkan kadang-kadang Helio G85 lebih lancar. Tapi ada kemungkinan dengan penggunaan Snapdragon 680 ada kemungkinan storage-nya UFS karena Helio G85 nggak support UFS. Tapi harus dicek sih nanti apakah ini tipe storage-nya UFS atau tidak. Dan saya tidak akan sempat nginstal aplikasi buat ngecek tipe storage-nya ya. Jadi paling kalau nggak saya munculin di info, tunggu aja di video unboxing reviewnya nanti. Kemudian kita akan lihat untuk about phone. Vantage OS 13 dengan Snapdragon 680 octa-core, RAM-nya 8GB ya. 2 jutaan udah 8GB, sekarang mantap. Dan sudah ada extended RAM atau RAM extension 8GB juga. Biasanya di Vantage OS RAM extension ini cuma bisa dimatiin, dinyalain, nggak bisa diubah-ubah besarannya ya. Kemudian Android-nya sudah Android 13, storage-nya 128. Dengan security update-nya 1 Oktober ya 2023, Google Play sistem update-nya 1 Maret 2023. Dan storage-nya berapa yang tersisa? Kita harus cek di sini. 108GB free-nya dari 128 ya, kepake 20 dikurangi 8GB buat RAM extension, jadi kepake sama sistem sebetulnya sekitar 12GB ya, nggak terlalu besar. Oke, dan ini RAM, extended RAM-nya tuh, nggak bisa pilih mau dikecilin tuh nggak bisa, bisanya cuma dimatikan ya, jadi 16GB RAM-nya, fisik dan virtual. Kecepatannya beda ya, jangan dianggap sama antara RAM fisik dengan RAM virtual. RAM virtual itu sangat tergantung dengan tipe storage. Dan biasanya storage yang digunakan meskipun UFS di level harga 2 jutaan sih nggak akan secepat RAM ya, kemampuan I/O-nya. Sekarang kita cek sedikit untuk bloatware yang dibawa. Pertama ada Agoda, kedua Facebook saya hitung ya, karena punyanya Meta bukan punya Google. Kemudian ada Lazada, LinkedIn, Grab, udah 5, Netflix 6, Spotify, Snack Video, Shopee, TikTok 10, Truecaller, dan udah sih Truecaller 11 ya. So far aman, belum ada aplikasi pinjol yang terinstall, mudah-mudahan pas nanti connect wifi juga nggak ada. Mudah-mudahan ya. Nanti saya infokan deh di video review lagi untuk itu. Sebentar, saya mau tes dulu fingerprintnya. Saya sudah daftarkan jempol kanan saya sama telunjuk kiri saya. Oke, cepat. Sekarang telunjuk kiri saya. Cepat juga. Yang ini nggak didaftarin. Gagal ya. Ya, raise to back tidak menyala by default. Kebetulan saya juga tadi nggak daftarin wajah saya. Jadi kita bisa skip untuk pengetesan kamera depan untuk face unlock. Sekarang kita cek mode yang ada di kameranya. Pertama ada foto, bisa 2 kali zoom. Nah ini adalah salah satu penggunaan sensor 50 megapiksel. Jadi bisa buat lossless zoom 2 kali ya. Ya caranya kan tinggal nge-crop bagian yang ada di tengah di sensor 50 megapikselnya. Ada mode portrait, ada mode night juga. Portrait bisa buat depan bisa, night bisa buat depan juga bisa. Kemudian foto, video kamera depan Full HD 30 fps aja ya, nggak bisa pilih yang lain. Sementara kamera belakang bisa
60 fps tapi di 720p di HD. Kalau Full HD itu di 30 fps aja. Nah, ini jadi pertanyaan besar buat saya, kenapa Samsung bisa ya? Apakah dipaksain, apakah pakai interpolasi atau gimana? Karena di smartphone-smartphone lain kebanyakan mentoknya memang di Full HD 30 fps. Kemudian more ada 50 megapiksel mode, high res mode ya. Kemudian panorama, dokumen, pro, time lapse, slow motion, double exposure dan live photo. Yang Pro ini hanya untuk foto, tidak bisa buat video dan tidak bisa buat kamera depan juga. Ada mode RAW di situ. Kalau di setting di sini ada rasio, kemudian delay atau timer, destabilization, level, framing line, dan watermark. Oke. Kemudian kita akan lihat di sini ada ISO dari 50 sampai dengan 3200. Kemudian shutter speed dari 1/12.000 hingga 32 detik, panjang banget. White balance ada. Nah, fokus juga bisa di set manual yang tidak ada metering aja ya. Di sini ada exposure compensation juga dan that's all. Cih, gaya banget that's all ya. Ya, ini dia Vivo Y27s atau Y27s yang harganya resminya 2.399.000 ya buat yang 8128 dan 2.799.000 buat yang 8256. Tuh, buat yang ngidam storage besar udah ada nih yang 8256-nya dari Vivo dengan Snapdragon 680, baterai 5000 mAh, flash charge-nya 44 watt, dan ada NFC ya. Yuk kita langsung buktikan aja, bener nggak ada NFC? Ya ada NFC di sini. Dan di Vivo, NFC-nya selalu bisa multifunction ya, artinya nggak cuma buat payment ke kartu, ini bisa buat menggantikan access card juga nih. Jadi buat kamu yang malas bawa access card, ketinggalan atau apa, bisa diduplicate ke smartphone ini. Nanti smartphone-nya aja yang ditempel ke readernya, jadi deh. Walaupun saya belum coba langsung ya, karena udah meninggalkan hidup yang di kota-kota besar, di gedung-gedung tinggi yang apa-apa pakai access card. Udah lebih tenang lah hidup di pedesaan kayak gini ya. Sip, itu aja mungkin untuk unboxingnya. Silahkan disimak juga bezelnya. Tipis ya, kiri kanan, atas sedikit lebih tebal, bawah lebih tebal lagi, tapi sekali lagi segini sih bagi saya tidak lebay, masih oke. Terutama karena kan ini si bagian layarnya ada tonjolan hitam nih, di frame-nya kelihatan. Kalau Samsung kan kadang lebih tebal itu karena bagian frame pinggirnya udah mencakup atau mencengkram sisi layar persis. Jadi dari frame pinggir sampai ke tengah, ke touch sensornya masih perlu jarak ya, harus ada frame yang lebih tebal. Mungkin itu alasannya. Dari pinggir kelihatan lebih cantik, tidak ada hitam yang menonjol untuk layar seperti ini, tapi jadinya bezel di layar lebih tebal. Ya, suka-suka aja pilih yang mana ya. Oke, tapi tidak akan ada komparasi dengan Galaxy A05s karena sudah laku handphonenya, jadi ya tungguin aja ya. Mudah-mudahan reviewnya jadi dibuat, ada umurnya, ada rezekinya, dan juga ada kesempatannya. Thank you for watching sampai menit ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.